وتبشرنا وإياهم بها مع أوليائك العارفين دنيا وأخرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا يسر وأعن يا كريم وافتح لنا فتوح العارفين وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح لنا فتح الفتوح. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. أما بعد فقد قال مؤلف هذا الكتاب سيد الشيخ عبد الفتاح أبو هدى رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه وعنا وأمدنا بأسراره وأنارنا بأنواره وأفاض علينا من بركاته ونفعاته ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخه وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. وجاء في تذكرة الحفاظ أيضا في ترجمة الإمام محدث الشام أبي الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدر القرشي الطرابلسي. قال ابن أبي كامل سمعت خيثمة يقول ركبت البحر وقصدت جبلا لأسمع من يوسف بن بحر ثم خرجت إلى أنطاكية. Wajah dan datang fi tadhkiratil huffaz, di dalam kitab tadhkiratil huffaz. Wajah fi tadhkiratil huffaz aidan, dan juga datang di dalam kitab tadhkiratil huffaz, tepatnya juz 3 halaman 858. Fi tarjamatil imami, dalam biografi seorang imam, seorang panutan muhaddits Syami yang bergelar ahli hadis negara Syam, yang bergelar muhaddits Syam, yang artinya ahli hadis negeri Syam. Abil Hasani Khaythamata, yaitu Abul Hasan Khaythamah bin Sulaiman bin Haidar Al-Qurashi At-Tarablusi. Tarablusi itu sekarang Tripoli, yang lahir pada tahun 250 Hijriah dan wafat pada tahun 343 Hijriah. Qala, berkata Ibnu Abi Kamilin, Syekh Ibnu Abi Kamil, sami'tu, aku mendengar Khaythamata, Imam Khaythamah, yaqulu, berkata Imam Khaythamah, raqibtul bahra, aku menaiki perahu. Yang disebut bahar, laut, tapi yang dimaksud adalah perahu. Ini majaz mursal min babi dzikril mahal wa iradatil hal. Wa qasadtu, aku bertujuan Jabalata, daerah Jabalah. Jadi Khaythamah bercerita pada Syekh Ibnu Abi Kamil perjalanannya untuk mendapatkan hadis, perjalanannya untuk mencari hadis, mendengar hadis.
sampai harus melewati laut. Saat itu tempat yang dituju adalah Jabalah. Dalam catatan kaki disebutkan bahwa Jabalah ini baldatun, nama tempat bisa di Bahri Syam yang ada di pantai laut Syam. Qurbal Ladikiyah, dekat dengan daerah Al-Ladikiyah. Adapun cara membacanya wahia bi fathil jim wal ba'i ma'an, dengan memfathah jim dan ba sekaligus. Namun tidak sedikit yang membaca sukun baknya, Jablah. Rakibatul bahra, aku menaiki perahu, wa qasadtu Jabalata, dan aku bertujuan untuk sampai ke daerah Jabalah. Li asma'a, agar aku bisa mendengar hadis min Yusuf bin Bahrin, dari Syekh Yusuf bin Bahr. Summa kharajtu, kemudian aku keluar, ila Antokiyata, menuju daerah Antokiyah. Falaqiyana, di tengah perjalanan laut ini, falaqiyana markabu, berpapasan, kami berpapasan dengan bajak laut. Faqatalnahum, kemudian kami berperang dengan mereka. Kalah. Setelah kalah, summa tasallama markabana, kemudian menyerahkan markabana, perahu kami, qaumun min muqaddamihi, perahu kami diserahkan oleh sekelompok orang yang berada di bagian depan. Ternyata tidak hanya sampai di situ. Fa'akhadhuni, mereka menangkap aku. Summa darabuni, kemudian memukuli aku. Wa katabu, dan mereka mencatat asma'ana, nama-nama kami. Faqalu, kemudian mereka bertanya, masmuka, siapa namamu? Qultu, aku menjawab, Khaitamatu, namaku Khaitamah. Apa kata salah satu dari mereka? Faqala, maka berkata salah satu dari bajak laut itu, uktub, catat, namanya Himar bin Himar, keledai, anaknya keledai. Masya Allah. Walamma dzuribtu, dan ketika aku dipukuli, sakirtu, aku pun jatuh pingsan, tidak sadarkan diri. yakni asabatul ghasyah, jatuh pingsan. Wanimtu, dan aku tertidur. Fara'aitu, kemudian di dalam tidur itu aku bermimpi. Ka'anni, seakan-akan aku, anzuru, aku melihat ilal jannati, pada surga. Wa ala babiha, dan di pintu surga, jama'atun, ada sekelompok, minal huril ini, dari bidadari-bidadari yang bermata indah. Faqalat ihdahunna, kemudian berkata salah satu dari bidadari itu, ya syaki, wahai manusia celaka, ish fatak, apa yang lepas darimu?
Qalat ukhra, berkata bidadari yang lain, ish fatah, asalnya ayyushek, apa yang lepas darinya? Qalat, berkata salah satu bidadari, lau qutila, seandainya orang ini dipukuli sampai mati, terbunuh, karena fil jannati, maka dia pasti jaminan masuk surga. Ma'al huril ini, bersama para bidadari yang bermata indah. Faqalat laha, kemudian bidadari yang pertama berkata, menimpali yang tadi, la ayyarzuqahullahu syahadata, sungguh Allah menganugerahkan kepadanya asyhadata, mati syahid, fi izzin minal islami, demi kemuliaan dan kejayaan Islam, wa dhullin minasyirki, dan kehinaan syirik, khairun lahu, itu lebih baik untuknya. Summan tabahtu, kemudian aku terbangun, aku tersadar. Qala, Khaythama berkata, wa ra'aitu, dan aku bermimpi, ka'annama, seakan-akan ada orang, yaqulu, berkata, li, kepada, iqra, bacalah surat Bara'ah, surat At-Taubah. Faqara'tu, kemudian aku membacanya, ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, fasihu fil ardi arba'ata ashhur, maka berkelanalah di atas bumi 4 bulan. Qala, Khaythama berkata, fa'adadtu, maka aku menghitung, min lailatul ru'ya, dari sejak malam aku bermimpi, arba'ata ashhurin, 4 bulan. Setelah dapat 4 bulan, fafakkallahu, kemudian Allah melepaskan asri, ketertawanan. Ini menceritakan tentang seorang ulama besar, pakar hadis, bergelar muhaddits Syam, bernama lengkap Abdul Hasan Khaythama bin Sulaiman bin Haidarah al-Qurashi at-Tarablusi. Demi untuk mendengar hadis, beliau tidak hanya melakukan perjalanan darat, sampai melakukan perjalanan laut. Bahkan beliau cerita kepada murid-muridnya, yang kemudian kisah perjalanan laut ini diceritakan salah satu muridnya yang bernama Ibnu Abi Kamil. Di saat beliau menempuh perjalanan laut, bertemu, dihadang oleh bajak laut. Terjadi pertempuran, dan beliau bersama rombongan yang lain kalah, sehingga perahunya dirampas. Beliau bersama dengan orang-orang yang satu perahu itu ditawan. Setelah ditawan, namanya ditulis satu persatu. Ketika sampai pada Imam Khaythama, ditanya, siapa namamu? Dijawab, Khaythama. Mendengar jawaban itu, bukannya ditulis Khaythama, orang yang bertanya ini malah berkata kepada temannya yang bagian mencatat, tulis saja namanya Keledai, anaknya Keledai. Saya jadi teringat pernah membaca dalam salah satu buku kisah perjalanan Allahu yarham Mbah Kiai Maksum Lasem ketika mondok pada Syekhuna Khalil Ibn Abdul Latif Bangkalan, Madura.
Belum lagi beliau sampai, Syekhuna Khalil sudah berfirasat. Dan saat di majelis pengajiannya beliau mengatakan kepada para santrinya akan datang macan dari Jawa. Saat dia datang, sambut dan soraki dia dengan penyambutan seperti menyoraki orang gila. Tidak lama kemudian datang, disambut oleh santri, ditabui, disoraki. Wong edan, wong edan, wong edan, wong edan. Penyambutan ini tidak membuatnya kemudian surut dan mundur, apalagi sampai sakit hati. Justru itu dipandang sebagai bagian daripada rintangan, tantangan yang harus ditaklukkan. Santri, pelajar tidak cukup hanya memiliki cita-cita yang tinggi. Sekedar cita-cita gampang. Anak kecil yang masih TK, yang masih PAUD, begitu mudahnya ketika ditanya, apa cita-citamu? Pengen jadi presiden. Gampang. Pengen jadi jenderal, pengen jadi dokter. Persoalannya ketika dia kemudian melangkah untuk meraih apa yang menjadi mimpi dan cita-citanya, kuatkah dia menghadapi rintangan dan tantangan yang cukup banyak dan panjang? Maka cita-cita itu mesti ditopang dengan jiwa sabar. Maka dalam sebuah syair dikatakan, likullin ila syakwil ula harakatu walakin azizun fir rijali tabatu. Setiap orang bergerak untuk menuju puncak kemuliaan yang menjadi mimpinya, yang menjadi cita-citanya. Walakin azizun fir rijali tabatu, akan tetapi jarang sekali di antara mereka ini yang memiliki tabat. Tabat itu istilah lain dari sabar. Sabar itu pantang menyerah. Apapun tantangan, apapun rintangan, apapun aral yang ada di hadapannya, harus bisa saya taklukkan, harus bisa saya ratakan. Maka prinsip santri itu, sebagaimana dijelaskan oleh para guru ketika mengajarkan syarah Alfiyah, la astashilanna sa'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabir. Apapun kesulitan yang dihadapi, katakan pada dirimu, itu tidak sesulit seperti yang orang katakan. Itu tidak sesulit seperti yang terlihat. Saya bisa membuat dan menjadikannya mudah. Saya bisa menaklukkannya. Apa yang orang lain katakan sulit, bagi saya itu mudah. Apa yang orang lain katakan itu terjal, saya bisa ratakan. Au udrikal guna. Ini au bimakna hatta.
Karena itu fi'il mudhari setelahnya dibaca nasab. Jadi ketika ada fi'il mudhari jatuh setelah au yang menggunakan makna hatta atau makna illa, dan jatuh setelah au atau au yang bermakna hatta atau illa, maka fi'il mudhari yang dimaksud itu dinasabkan dengan an yang disimpan. Au udrikal muna, yakni hatta udrikal muna. Sampai aku mendapatkan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi mimpi. Ini penting. Jangan sampai kita mundur sebelum menjalani. Jangan sampai kita lari sebelum bertempur. La aq'udul jubna 'anil haijai walau tawalat zumarul a'da. Aku tidak akan duduk karena takut, karena kecil dari memasuki medan perang. Walau tawalat zumarul a'da, sekalipun musuh itu berlipat-lipat banyaknya. Karena ketika yang ada dalam otak kita, yang ada terlintas dalam pikiran hati kita adalah sulit, maka itu adalah kegagalan pertama. Bagaimana mungkin dia bisa berhasil kalau dari sejak awal dia sudah mengatakan ini sulit? Bagaimana mungkin dia bisa mencapai target kalau dari awal dia sudah mengatakan waduh berat ini? Maka jangan pernah mengatakan impossible, tapi katakanlah I am possible. Saya pasti bisa. Saya pasti berhasil dengan pertolongan Allah. La astashilanna sa'ba au udrikal mudah. Kesulitan apapun akan aku taklukkan menjadi mudah sampai harapanku tercapai. Dan untuk bisa menaklukkan kesulitan ini, kuncinya sabar, kuncinya sabar, kuncinya pantang menyerah. Faman qadatil amalu illa lisabiri. Maka harapan itu tidak akan pernah tunduk kecuali pada orang-orang yang memiliki jiwa sabar, jiwa pantang menyerah. Bahkan setelah disoraki seperti itu, Mbak Maksum datang sowan kepada Syekhuna Khalil, sampai di hadapan beliau malah diusir. Siapa nak pemilik? Milat naos kiai. Nah, terus pindah santri balik. Beberapa hari kemudian beliau datang lagi, ditolak lagi. Sampai 3 kali beliau datang, tidak ditolak. Tapi jiwa sabar sudah tertanam di dalam hati beliau. Mendapat penolakan 3 kali, tidak menyurutkan langkahnya, tidak menghentikan kakinya. Beliau tetap datang lagi. Baru setelah itu beliau diterima. Bukannya kemudian siap disuruh datang ke majelis ilmu, malah setelah diterima beliau mendapat tugas untuk mencari cincin istri Syekhuna Khalil yang terjatuh di kolam buang hajat. Sementara ini
banyak. Yang bercita-cita tinggi tapi berjiwa manja. Belajar, ngaji, mondok, bahkan sekolah. Kemudian melakukan satu kesalahan yang guru memandang perlu untuk memberi sanksi dalam rangka takdim, mendidik. Yang sanksinya masih dalam kategori wajar. Ada yang disuruh lari keliling lapangan, ada yang mungkin digundul. Manja laporan karo wong tuae. Anake manja kang dari wong tuae ganjeng. Dilapori kaya perlu diterima. Dawa pengacara, laporakan polisi, kasus. Belum lama bulan kemarin, seorang guru madin, seorang guru DTA yang menampar siswanya karena memang siswa itu melakukan satu kesalahan. Dan dia menampar sebagai bentuk takdim pengajaran. Lapor polisi, datang membawa pengacara, dituntut untuk membayar ganti rugi 25 juta. Kalau tidak, masuk penjara. Wong wis tua, motori butut di daerah Demak, Jawa Tengah. Jauh berbeda dengan dulu ketika saya masih kecil. Ketika ada anak yang dihukum oleh gurunya, baik di sekolah maupun di musola, di majelis taklim, anak itu lapor ke orang tuanya, justru orang tuanya malah memarahi anaknya. Ya si Rahim dinurut, si Rahim paling bandel, si Rahim paling nakal. Maka ini ujian para guru di zaman sekarang. Coba kalau kita melihat kisah-kisah orang-orang besar tempo dulu, seperti yang biografinya sedang kita bicarakan saat ini, Khaytham. Dia ditangkap oleh bajak laut, ditanya namanya siapa, Khaytham, malah dia berkata kepada temannya, catat saja namanya keledai. Bukan cuma keledai, keledai anaknya keledai. Wong tuain diburu apa-apa digawa-gawa. Walamma buribtu sakartu. Kemudian ketika beliau dipukuli, itu beliau sampai tidak sadarkan diri. Di dalam ketidaksadarannya beliau tertidur, di dalam tidurnya bermimpi, seakan-akan beliau melihat surga. Ja'alanallahu min ahlil jannah. Di pintu surga itu bidadari dengan mata indahnya berjajar. Kemudian salah satu dari mereka berkata, wahai orang celaka, apa yang terjadi padamu? Apa yang terlepas darimu? Apa yang tidak berhasil kamu dapatkan? Yang lain berkata, kenapa unik? Kenapa unik? Anak maning si ngomong, tuh orang mati baik sekalian dipukuli kaki pingsan gede. Lamun bae dipukuli sampai mati wis dijamin manding swarga biwurung ketemu karo isu di bidadari. Kalau saja dia dipukuli dan mati,
bersama kita para bidadari. Malas temen orang mati baik. Ini komentar-komentar para bidadari. Kemudian ada lagi yang berkata, sungguh seandainya Allah menganugerahkan dia mati syahid, karena dia menempuh perjalanan laut itu dalam rangka untuk bisa mendengarkan hadis dari Syekh Yusuf bin Bahr yang ada di daerah Jabal. Jadi artinya dia menempuh perjalanan laut itu dalam rangka thalabul ilmi. Orang yang meninggal dalam rangka perjalanan untuk mencari ilmu atau saat sedang mencari ilmu, maka dia matinya mati syahid. Makanya salah satu bidadari itu berkata, la ayyarzuqallahu syahadata fi 'izzi minal Islam. Sungguh seandainya Allah menganugerahkan kepada orang ini mati syahid demi keluhuran Islam dan hinanya kemusyrikan, itu jauh lebih baik. Sayangnya tidak mati. Setelah percakapan-percakapan seperti itu, summan tabahtu, kemudian aku tersadar, kata Imam Khaytham. Setelah tersadar, kemudian seakan-akan aku melihat, mendengar ada orang yang menyuruh aku untuk membaca surat At-Taubah atau surat Barokah. Jom, buka Quran jom. Aja delok baik, baca surat Taubah. Dibaca surat At-Taubah. Bara'atun minallahi wa rasulih, terus sampai ayat fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Di situ ada isyarat kalimat 4 bulan. Maka sejak kejadian beliau mimpi melihat surga, mendengar percakapan dan komentar para bidadari, beliau begitu. Sehari, 2 hari, 3 hari, beliau ditawan oleh bajak laut. Sampai genap 4 bulan, ternyata beliau kemudian dilepaskan oleh para bajak laut. Sebagaimana beliau membaca surat At-Taubah sampai ayat fasihu fil ardi arba'ata ashhur, ternyata beliau ditawan hanya 4 bulan. Setelah itu dilepas. Coba tanamkan dalam diri kita. Jangan kemudian hanya karena kurang tidur, tidak ngaji, tidak sorogan, tidak setoran. Jangan hanya karena pilek sedikit, nggak madrasah. Kita harus menjadi sosok yang kuat. Mulai dari fisik kita, lebih-lebih jiwa kita. Demi sebuah cita-cita yang tinggi, mimpi yang mulia. Tentu maharnya mahal. Kalau kemudian meraih mimpi yang tinggi, cita-cita yang mulia itu, maharnya, mas kawinnya murah, maka semua orang sukses. Buat target sebagai acuan. Sehari saya harus hafal berapa ayat, harus hafal berapa bait nazam. Sehingga 1 bulan saya harus menyelesaikan berapa kitab.
Satu semester ini saya harus menguasai berapa kitab. Saya pernah mendengar langsung mantan Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Itu beliau dalam satu hari setelah sekarang ini menjadi tokoh internasional, itu beliau setiap hari menyiapkan waktu minimal 2 jam untuk membaca. Sudah sehebat itu, sudah sepintar itu, sudah bergelar profesor, guru besar. Setiap hari 2 jam untuk membaca, mulai dari kitab, buku, apapun. Dan menurut keterangan adiknya, Syekhuna Kiai Mustafa Akil Siraj, kamsa indiku kapan nulis jane maca, jane mutola'ah, arepan anak kamu sapa baik, arepan anak apa baik, anak yang gering belum dibawa di rumah sakit kan, kasarannya ngomong peduli, siapa jari rabi ini, apa jari pembantu. Kalau sudah waktunya beliau baca 2 jam itu, beliau tidak bisa diganggu sama sekali. Ada momen pertama ngeteni. Hal senada, saya mendengar Gus Kautsar, tokoh muda yang sedang naik daun, itu beliau cerita, siapapun yang datang ke saya setelah maghrib, kalau mau menunggu tunggu, tapi jangan pernah mengganggu saya, karena setelah maghrib itu waktu saya mutola'ah. Biasanya serunya sampai setengah 10 sampai jam 10 malam. Dan kalau saya mutola'ah, saya paling tidak suka dan marah kalau ada orang datang mengganggu, siapapun itu. Ada waktu, sehingga dalam 1 bulan kita menyelesaikan menelaah membaca kitab apa saja. 1 tahun kita selesai membaca berapa kitab. Allah. Tapi waktu yang kira-kira tidak mengganggu kegiatan kita yang lain. Mutola'ah di atas jam 12, akhirnya esok orang aktivitas. Ya bukan seperti itu. Utlubil ilm talaban la yadurru bil ibadah, watlubil ibadah talaban la yadurru bil ilm. Interaksi kita dengan ilmu itu jangan sampai mengganggu ibadah. Menjalankan ibadah jangan sampai mengganggu interaksi kita dengan ilmu. Loro-lore pelaku. Wajah ada datang fi tadhkiratil huffadhi aidan, juga di dalam kitab Tadhkiratil Huffadh, tepatnya juz 3 halaman 973, fi tarjamat ibnil Muqri'i Muhammad ibn Ibrahim al-Asbihani, yaitu dalam biografi Ibnul Muqri' Muhammad bin Ibrahim al-Asbihani yang wafat tahun 381 Hijriah. Al-Imam, beliau seorang imam ar-rahal yang banyak keliling negeri, banyak melakukan rihlah untuk mencari ilmu. Al-Hafidh, yang hafal 100.000 hadis. Al-Thiqah, yang kredibel, yang dipercaya. Qala, berkata Abu Thahir Ahmad bin Mahmud, berkata Abu Thahir Ahmad bin Mahmud, sami'tu, aku mendengar
Ibn al-Muqri'i, Imam Ibn al-Muqri' yaqulu berkata, tuftu, aku berkeliling asyarqa, di negeri timur, wal gharba, negeri barat, arba'an marratin, 4 kali. Jadi Ibn al-Muqri' mengelilingi negara-negara di timur dan negara-negara di barat itu sampai 4 kali. Summa qala, kemudian berkata Al-Hafidz Adz-Dzahabi, warawa, dan telah meriwayatkan isnani 2 orang, Ibn al-Muqri' dari Ibn al-Muqri', annahu, sesungguhnya Ibn al-Muqri' qala, berkata Ibn al-Muqri', masyaitu, aku berjalan, bisababi nuskhatil Mufaddal ibn Fadalat al-Masri sab'ina marhalatan. Masyaallah. Masyaitu, aku berjalan, bisababi nuskhatil Mufaddal ibn Fadalat, sebab untuk mendapatkan naskah Syekh Mufaddal bin Fadalah al-Masri sab'ina marhalatan, sampai harus menempuh jarak 70 marhalah. Kalian hitung sendiri, 2 marhalah saja kita sudah boleh mengqashar sholat. Ini 70 marhalah. Berapa puluh ribu kilometer. 2 marhalah kita sudah boleh qashar sholat. Dan ini 70 marhalah. Dan itu berjalan demi mendapatkan satu kitab karya Al-Mufaddal Ibn Fadalah al-Misri. Nuskha, oke, kita berhenti di kata nuskha itu. Nuskha itu ketika kita menemukan kata nuskha di dalam kitab-kitab ahli hadis, maka para pakar hadis ketika menyebutkan kata nuskha, itu yang dimaksud adalah majmu'ah minal ahadits yarwiha syekh, sebuah buku yang berisi kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh guru. Jadi ketika nuskhahnya Al-Mufaddal, berarti kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mufaddal. Sebuah kitab yang berisi kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mufaddal bin Fadalah. Ini yang menarik ini. Walau uridat, seandainya nuskhah itu ditawarkan ala khabbazin, pada tukang roti, biraghifin, ditukar dengan 1 roti, lam yakbalha, maka tidak ada tukang roti yang mau menerima. Jadi nuskha ini seandainya ditawarkan pada tukang roti urupannya, nuskha kanggo sampeyan urupan mene kita njaluk roti siji, masana sing lemah. Artinya nuskha ini di kalangan umum itu dianggap sesuatu yang tidak berharga. Ya Allah, demi nuskha yang kalau ditukar dengan 1 roti, tidak ada tukang roti yang mau menerimanya, itu beliau sampai berjalan menempuh jarak 70 marhalah. Allah, ini kalau bukan hubbul ilm, kecintaan pada ilmu, tidak akan mungkin. Maka di samping cita-cita yang tinggi, kesabaran, modal untuk meraih cita-cita itu, tidak kalah pentingnya adalah menanamkan dan menumbuh kembangkan mahabbah terhadap ilmu. Karena tanpa mahabbah kita akan berat untuk berkorban. Tapi karena mahabbah, apapun siap kita korbankan. Wa dakhaltu, dan aku masuk Baitul Maqdis, asyara marratin, 10 kali. Beliau masuk Baitul Maqdis 10 kali. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, wala tansa anna baladahu Asfihan. Jangan pernah lupa negara beliau itu Asfihan.
Asfihan itu atau Isfahan itu jauh dari Baitul Maqdis. Sudah beda negara. Allah ini sabarnya orang-orang tempo dulu, kuatnya orang-orang tempo dulu, semangatnya orang-orang zaman dulu dalam mencari ilmu, dalam mencari hadis. Naqifu huna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.